15 aksi seksual ya yang paling ekstrim di dunia gitu ya. Inilah namanya Satyrimawi di Amazon ya. Jadi para pemuda dari suku Satyrimawi ini harus masukkan tangan ke dalam sarung tangan ya. Sarung tangan tersebut terbuat dari anyaman yang penuh dengan semut peluru ya, untuk mencapai kedewasaan mereka, dan hal itu dilakukan selama kurang lebih 10 menit tanpa boleh berteriak, dan dilakukan selama berulang kali, bahkan bisa mencapai 20 kali. Waduh, edian. Semut peluru dari Amazon terkenal dengan mempunyai sengatan yang paling menyakitkan di antara semua semut-semut dimanapun. Kulit akan terasa terbakar apabila terkena sengatan semut ini, dan rasa nyeri sengatan tersebut akan bertahan selama 24 jam. Waduh, kenekso gitu jenenge. Ini ada lagi nih, apa ini, ritual apa ini? Ini namanya Marjujara Circumcision ya, aborigin Australia ya. Jadi ritual yang dilakukan oleh suku Marjujara ini memang agak sedikit aneh ya, berbeda dengan suku lainnya. Ketika para pemuda suku Marjujara itu sudah mendekati umur dewasa, para pemuda tersebut diharuskan bersunat, yaitu umur 15-16 tahun ya. Dalam ritual sunat ini, sang pemuda ditelantangkan di dekat api unggun, kemudian dada si pemuda tersebut diduduki oleh kepala suku dengan menghadap ke arah kemaluan si pemuda tersebut. Kemudian kulit kemaluannya dipotong dengan menggunakan pisau yang sudah dijampi-jampi. Yang lebih ekstrim, si pemuda itu harus menelan kulit potongan tanpa dikunyah, kudu deleg-deleg. Ya, ini apalagi nih kok digantung ini. No. Tanzania ini. Para pemuda suku Masai, Kenya dan Tanzania memiliki serangkaian ritual peralihan yang membawa anak laki-laki menuju kedewasaan. Sekitar umur 10 tahun atau 15 tahun yang akan dijadikan prajurit-prajurit pada yang baru ya. Malam sebelum pasrah, setiap anak laki-laki tersebut akan dibawa tidur di hutan dan kembali pada waktu fajar ya. Mereka diharuskan minum susu yang dicampur dengan darah sapi dan kemudian disunat. Waduh. Setelah disunat, semua suku Masai akan menganggap diri sebagai seorang pria, pahlawan dan pelindung dari desanya. Apalagi ini, wah ini sudah dicucruk dengan daun ini biar keluar darahnya ini, ingusnya ini, Zambia, Papua New Guinea. Terbilang unik dan ekstrim pada anak laki-laki yang berumur 7 tahun itu akan dipisahkan dari ibunya dan ditempatkan di seluruh pondok pesantren. Pondok yang semuanya itu adalah laki-laki ya. Setelah dipisahkan dari wanita-wanita, anak muda akan mengikuti beberapa ritual yang terbilang berbahaya ya. Yang pertama adalah penyedotan darah dari hidung dengan cara menusukkan rumput tajam ke dalam hidung sang bocah sampai darah mengalir dengan deras. Waduh. Dan kemudian anak tersebut dipukuli oleh banyak anak laki-laki. Waduh. Lalu anak-anak tersebut diharuskan minum air sperma dari tetua-tetua adat suku Zambia. Aduh, ini kena air pi. Tujuan daripada ritual ini adalah untuk menguatkan anak-anak mereka dan mempersiapkan mereka untuk hidup sebagai prajurit. Penyiksaan ini bro, penyiksaan ini suku Zambian yang harus minum air mani nih. Kemudian ada untuk menjadi seorang pria dalam suku primitif, anak laki-laki dibesarkan dari perempuan ketika umur 7 tahun. Selama 10 tahun masa itu mereka akan dijauhi dari seluruh sifat perempuan, termasuk mereka harus minum air mani para tua yang dipercaya mempertahankan pertumbuhan dan kekuatan sampai akhirnya kembali ke suku. Menjijikan, itulah kebudayaan suku Papua New Guinea. Oh no ya. Ini namanya Marjujara, suku pemotongan kelamin. Wah ini bener-bener ini. Dipotong, ditompai sama kepala suku, dipotong kemudian disuruh nguntal, yaitu suruh ngeleg itu apa namanya itu, potongan kelaminnya itu. Trobraindes, suku berhubungan insek, masih di umur muda, masih anak-anak ini. Iyalah, belum bapak-bapak. Di Papua New Guinea ini tampaknya bisa menjadi studi kasus ya. Dalam konsekuensi revolusi sosial di mana anak-anak di sana itu sudah bisa berhubungan seks dengan wanita pada usia 6-8 tahun untuk wanita dan 10-12 tahun untuk pria tanpa stigma sosial ya. Tradisi ini sudah menjadi hal yang wajib dilakukan di sana dan tak ayal sebagai pemicu perkembangan penyakit AIDS secara mengerikan di pedalaman
Papua. Oh gitu ya, masih anak-anak itu ya. South Edo ritual voodoo dan cinta. Apa meneh iki? Jika Anda dipergian ke Haiti dan mengunjungi air terjun di South Edo di bulan Juli, maka kamu akan melihat ritual yang cukup cabul ya. Kalau kamu berpikir bahwa praktisi voodoo akan melakukan persembahan untuk Dewi Cinta dengan cara menormal, maka itu salah. Akan ada beberapa orang yang tidak memakai kain sekalipun alias telanjang persegi yang memutar dan menggelat di dalam lumpur yang bercampur dengan darah hewan kurban seperti kepala banteng dan kepala sapi serta gulai kambing. The Nepalese, suku berbagi istri. Waduh, piye gitu ini sejarahnya. Kita baca ya. Ada sebuah kasus di kawasan Himalaya di mana hanya ada sedikit lahan yang tersedia. Oh gitu, sedikit ya. Keluarga dengan lebih dari satu anak dihadapkan dengan pembagian tanah mereka untuk setiap anak yang akan berkeluarga gitu ya. Bagaimana solusinya? Hanya mereka mencari satu saja istri untuk anak-anak mereka yang akan hidup bersama tanpa membagi tanah keluarga. Sulit untuk dibayangkan. Daripada bagi-bagi pada anak-anak, mendingan istrinya cukup satu saja ya. Oh, istrinya dibagi-bagi gitu, tapi anaknya banyak ya. Dabe, suku pencuri istri. Wah, pemenang ini. Suku Dabe di Nigeria itu Afrika Barat terkenal dengan para pria yang suka mencuri istri orang. Oh gitu ya. Di mana pernikahan pertama diatur oleh orang tua ketika mereka masih buayi dan harus antara garis keturunan yang sama. Namun di festival tahunan Giriwol, pria Wodabe itu memakai make up dan kostum lalu menari untuk mengesankan para wanita serta mencuri istri baru. Jika seorang pria mampu mencuri istri dan tak terdeteksi, terutama dari sang suami yang tak ingin berpisah, maka mereka diakui sebagai seorang yang hebat secara sosial dan disebut sebagai menjalani pernikahan atas dasar cinta. Gila emang. Wah, gitu ya. Bisa nyolong bojone wong sing ora ketahuan, itu hebat. Adegan seksual publik ini terjadi di mana nih? Mesir kuno nih. Ceritanya gimana ini ceritanya? Wah. Menurut Sex and Society, ada yang menyebutkan bahwa pasang surut aliran sungai Nil di Mesir dianggap disebabkan oleh ejakulasi Atum atau dewa penciptaan. Kaum ini memacu karena banyak raja-raja Mesir kuno yang melakukan ritual masturbasi di sungai Nil untuk menjamin kelimpahan air. Oh gitu ya. Karena terinspirasi dengan tindakan itu, maka pria-pria Mesir kuno melakukan festival Dewa Min untuk menirunya. Aduh lah, berapa sperma itu untuk mengarungi mengalirkan sungai Nil ya. Homoseksual itu akhir-akhir ini menjadi salah satu problema yang besar dan nyata di kehidupan masyarakat modern, sepertinya sudah dikenal lebih dahulu oleh bangsa Yunani kuno ya, di mana mereka tidak membedakan hasrat seksual atau jenis kelamin, namun lebih menekankan pada peran yang dilakukan oleh orang per orang di sana. Bangsa Yunani kuno itu percaya saat itu bahwa mereka yang lebih aktif, umumnya lanang apa wedok, laki atau perempuan, yang penting itu diajak gaul atau menggauli gitu ya. Kalau yang aktif itu derajatnya tinggi, tapi yang pasif otomatis rendahan alias nggak berani ngelawan gitu bro. Ini namanya federasi love itu. Kanamara Matsuri, wah itu ngemut opo ya, es dengan gambar Venice ya. Adalah sebuah festival Shinto kuno yang dilakukan untuk menghormati kesuburan, mencegah penyakit seksual menular dan mengumpulkan uang untuk penelitian HIV. Jika diterjemahkan, Kanamara Matsuri berarti Big Iron Penis Led ya, atau dewa penis raksasa ya. Usut punya usut, acara tahunan selalu dirayakan pada minggu pertama di bulan April di Kawasaki, Jepang. Kemudian diakhiri pada hari Minggu pertama di bulan sama. Ritual ini telah diselenggarakan pada tahun 1600-an ya, atau 1600 tahun yang lalu ya. Seorang iblis pernah mempunyai bersembunyi dalam vagina seorang gadis. Waduh, senangnya iblis kayak gue. Kemudian mengebiri penis dua pria sekaligus. Waduh, gue cemburu dengan dua pria iblis tersebut ya, sehingga dikebiri. Alhasil para gadis meminta bantuan kepada seorang pandai untuk membuat penis besi. Waduh, yang digunakan untuk ngolok-olok gitu, untuk memerangi setan tersebut. Waduh, lo nganggo besi piye to? Onda Matsuri, apa meneh iki Mas Onda Matsuri?